Misteri kejadian di Magelang, Kabareskrim yang tahu hanya Allah, Brigadir J dan istri Ferdi Sambo. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, admin ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih terus mengawal kasus penembakan Brigadir J sampai detik ini. Tim khusus Kapolri bergerak ke Magelang dalam rangka mengusut kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo. Peristiwa di Magelang menjadi hal yang tak terpisahkan dari peristiwa pembunuhan yang terjadi di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kedatangan tim khusus Kapolri ke Magelang untuk mencari informasi lebih mendetail mengenai tindakan Brigadir J kepada istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang disebut melukai harkat dan martabat keluarga. Sebelumnya, Ferdi Sambo saat diperiksa di Makobrimob pada Kamis 11 Agustus 2022 mengungkapkan alasan dirinya menghabisi nyawa Brigadir J. Ferdi Sambo mengaku dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, Putri Chandrawati, terkait tindakan Brigadir J di Magelang. Kepala Badan Bareskrim dan Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto dalam rangka membuat terang peristiwa di Magelang yang menjadi pemicu Ferdi Sambo membunuh Brigadir J. Tim khusus turun ke Magelang untuk menelusuri secara detail detik-detik sebelum kejadian penembakan di Duren 3. Tim sedang ke Magelang untuk menelusuri kejadian di sana agar secara utuh kejadian bisa tergambar, kata Komjen Agus Andrianto Minggu 14 Agustus 2022. Tak hanya itu, tim khusus Polri juga akan mencari sejumlah barang bukti di Magelang terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Faktor pemicu kejadian sebagaimana diungkapkan Pak FS, untuk barang bukti yang pasti hal yang dibutuhkan penyidik, kata Agus. Komjen Agus Andrianto mengatakan untuk peristiwa di Magelang yang mengetahui secara pasti hanya Putri PC dan Brigadir J. Hal itulah yang digali tim khusus di Magelang untuk mengetahui kronologi yang lebih lengkap mengenai kejadian di Magelang. Rangkaian peristiwanya begitu kan tidak bisa kita hilangkan. Yang pasti tahu apa yang terjadi almarhum Brigadir J dan Bu PC. Kalaupun Pak FS dan saksi lain seperti Kuat, Riki, Susi, dan Rikat hanya bisa menjelaskan pengetahuan mereka, kata Agus. Hanya saja dalam kesempatan ini, sosok yang saat ini menjadi saksi kunci atas insiden di Magelang, yakni Putri Chandrawati, tidak ikut dibawa tim khusus. Dalam keterangan berita acara pemeriksaan, kata Sandi, Sambo marah lantaran mendapat laporan dari sang istri, Putri Chandrawati. Putri disebut Ferdi Sambo mengalami tindakan melukai harkat dan martabat keluarga yang dilakukan Brigadir J saat di Magelang. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC, kata Brigjen Andirian Jajadi dalam konferensi pers di Makobrimob Depok, Jawa Barat, Kamis 11 Agustus 2022. Keberadaan Putri Chandrawati saat ini masih diperlukan untuk diminta pendalaman keterangan. Tidak, kita juga mendasari keterangan yang bersangkutan juga dalam proses penyidikan yang kami lakukan, kata dia. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian Jajadi, mengungkap alasan atau motif pembunuhan Brigadir J yang diotaki Irjen Ferdi Sambo. Terbakar emosi, Ferdi Sambo lantas memanggil tersangka Brigadir RR dan Baradae untuk melakukan rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan rencana pembunuhan terhadap almarhum Yosua, ucap Andi. Kendati demikian, tindakan melukai harkat dan martabat yang diduga dilakukan oleh Brigadir J tersebut tidak dirinci. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penjelasan secara rinci akan diungkap dalam persidangan nantinya. Secara spesifik, ini hasil pemeriksaan dari tersangka FS. Untuk nanti menjadi jelas, tentunya nanti dalam persidangan akan dibuka semuanya, ujarnya.
Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Bareskrim Polri saat ini sudah menetapkan 4 orang tersangka. 4 tersangka tersebut diantaranya mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, Barada Richard Eliezer, dan Brigadir RR. Keempat tersangka disangka pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Adapun peran keempat tersangka adalah Baradae yang merupakan pelaku penembakan terhadap Brigadir J. Sementara itu, tersangka Brigadir RR dan KM diduga turut membantu saat kejadian. Sedangkan tersangka Irjen Verdi Sambo diduga merupakan pihak yang meminta Baradae menembak Brigadir J. Dia juga yang membuat skenario seolah-olah kasus itu merupakan kasus tembak-menembak. Dalam kasus ini, tim sus memeriksa 56 personel polisi terkait penanganan kasus Brigadir J. Adapun 31 orang diantaranya diduga melanggar kode etik profesi Polri. Adapun sebanyak 16 anggota Polri diantaranya ditahan di tempat khusus buntut kasus tersebut. Dari jumlah anggota Polri yang ditahan di tempat khusus, 3 orang diketahui merupakan perwira tinggi Polri.